Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyati syifa min kulli maradin wada wastur uyubana wasahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa 'anil khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna faqdi hawaijina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa summa ila arwahi man tasaddaqu aw sallu aw nasaru bihadzal masjidi al-muttaqin ya Allah ya Rahman ya Rahim minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadratin nabiyyi Muhammadinil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atqanal masnu'at wa fataral mawjudat wa amatal ahya'a wa ahyal amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah rabbul ardina was samawat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa zukrana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat wa ma'dinus sa'adat sahibul ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumis sa'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala haqqa tuqatih wa ta'ati rasulih faqad fazal muttaquna wa sabaqal mukhlisun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati segenap pengurus penanggung jawab Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muttaqin, lingkungan warga Kampung Buni Asih RT 0303 Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara.
Kita doakan pengurus, penanggung jawab Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muttaqin senantiasa ada dalam ridho, rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para asatiz wal asatidat, para hujjaj wal hujjajah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin jamaah rutinitas Majelis Muzakarah wa Ta'lim bulanan yang diadakan sebulan sekali setiap Rabu malam Kamis terakhir. Hari ini kita berada pada tanggal 29 September 2021. Jumlah harinya 30. Berbarengan tadi ba'da asar kita berada pada tanggal 22 bulan Safar 1443 Hijriah. Taklim kita lanjutkan kembali karena beberapa bulan yang lalu kita terganggu dengan adanya pandemi. Sesuai dengan catatan saya, sejak tanggal 24 bulan 2 ya, ini belum ada pengajian. Bulan 2 Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus. Jadi kurang lebih 7 bulan nggak ada pengajian karena kondisinya ya tidak mengizinkan. Mudah-mudahan sejak hari ini, esok dan seterusnya suasana negeri kita, kampung halaman kita Allah berkahi dengan kesehatan, ketenangan ya, sehingga kita ibadah khusyuk, kemudian kita usaha pun mudah insya Allah. Tema judul pengajian malam ini sesuai dengan rencana saya adalah sebagai berikut: pengertian anak, pengertian anak dan fungsinya. Pengertian anak dan fungsinya. Judul ini kita buka dalam pengajian malam ini mengingat orang-orang tua, saudara kita jamaah sebagian besar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ke depan kita mengharap anak cucu keturunan kita, wabil khusus lingkungan Masjid Al-Muttaqin, bermunculan anak-anak kita yang berilmu, berakhlak dan beramal soleh. Insya Allah. Al-Quran surah Luqman ayat 17. Surah Luqman ayat 17. Sebelum taklim kita mulai, mari kita niat iktikaf terlebih dahulu. Mohon diikuti kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala ma dumtu fihi. Artinya saya niat i'tikaf di dalam ini masjid, sunnah hukumnya karena Allah Ta'ala selama saya ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena siapapun orangnya
Wabil khusus yang hadir di masjid ini, kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan. Maka dengan kesibukan ini kita mengatur waktu hanya sekedar setengah atau 1 jam kita berkumpul iktikaf dalam rangka thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah, bahwa menuntut ilmu ngaji ya hukumnya wajib ya, jatuh kepada setiap pribadi. Jadi ngaji hukumnya fardhu ain, setiap pribadi berkewajiban menuntut ilmu. Alhamdulillah di masjid yang kita banggakan ini pengajian sebulan sekali diadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian anak dan fungsinya. Kalau orang bertanya apa itu anak, ma maknal walad, what is the meaning of the son, apa yang dimaksud anak, maka kita minjem menggali ilmu dari ulama-ulama yang hidup sejak abad ke-6. Mari kita buka sedikit. Ada seorang hakim agung bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau tinggal di negeri Syria, ibu kotanya Damaskus. Syria bagian dari negeri Arab. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan wafat tahun 680 Masehi, abad ke-6 awal abad ke-7. Beliau boleh kita katakan sebagai umaro. Apa umaro? Yakni pejabat, hidup di zaman Khalifah Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Muawiyah bin Abi Sufyan orang pinter, pejabat, jujur. Saking sibuknya ngurusin negara di awal abad ke-7 Masehi, sehingga beliau kurang memperhatikan nasib anaknya. Maka seorang pejabat yang bijaksana memanggil seorang ulama. Ada umaro, ada ulama. Umaro dari jamak dari amir, menteri, pejabat. Ulama jamak dari alimun. Dipanggillah seorang cendekiawan ahli agama bernama Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais orang Irak. Beliau wafat 691. Umurnya lebih muda 11 tahun. Ini suaranya agak kurang ketangkep. Bagus, enakan di dalam bagus di luar jelek daripada di luar bagus di dalam jelek. Ini menggema ya, saya pelan-pelan ini. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya, karena beliau ahli negara,
ahli ilmu tata negara, pemimpin negeri, cuman di bidang agamanya kurang, maka dipanggillah ulama namanya Ahnaf bin Qais. Zaman dulu pejabat tinggalnya di Syria, Ahnaf bin Qais tinggalnya di Irak, lain negara. Tentang agama tanya kepada ahli agama, tentang negara tanya kepada ahli negara. Jadi cocok. Bayangkan abad ke-6 ya. Belum ada kendaraan, belum ada pesawat. Kenapa ini ulama diundang? Pengen tahu. Yang ditanyakan tentang anak. Bayangin coba, pengen tahu arti anak, manggil ulama dari luar negeri. Bukan dalam rangka pilkada, tapi nanyain agama. Apa kata Muawiyah bin Abi Sufyan? Ya Ahnaf bin Qais, ma taqulu fil walad. Apa pendapatmu, apa pengertianmu tentang anak? Atau bahasanya, apa sih anak itu? Orang kalau ditanya, Pak, Bu, apa sih anak? Itu hasil usaha kerjasama di waktu malam. Tidak ilmiah. Kita pengen jawaban yang ilmiah. Apa kata Ahnaf bin Qais? Anak itu ialah al-waladu samaru qulubina. Dengerin. Anak itu adalah buah mata hati kedua orang tua. Buah mata hati. Apa Ustaz buah mata hati? Belahan jiwa. Apa belahan jiwa? Kesayangan orang tua. Tuh. Makanya anak penting. Bila perlu biar banyak punya anak. Tapi anak yang soleh. Orang tua demi anak siang malam kerja, usaha, dagang, sibuk. Coba tanya dah sama orang yang pulang kerja shift 7. Pak, dari mana Pak? Malam-malam baru pulang. Habis kerja Pak. Hebat amat. Demi anak. Anak belahan hati. Kita ketemu teman lama, puluhan tahun gak ketemu. Begitu ketemu, berpelukan. Apa kabar? Sehat. Yang ditanya, ngomong-ngomong, ente punya anak berapa? Jarang. Ketemu teman, ente punya bini berapa? Anak. Jadi anak buah mata hati. Anak sakit, orang tua terutama emak, begitu juga bapak, nggak bisa tidur. Tapi kalau orang tua sakit, anak molor. Ini alamiah. Apa yang kita dapat? Itu orang tua berjuang demi anak, maka anak biar paham. Nih kita yang tua-tua nih, saya, Pak Anas, Ustaz Hasan semua, ini pada tua ini.
Kalau kita nggak ada umur, yang gantiin siapa? Itu. Ada cerita nih. Ada seorang ibu, Ini kenyataan di lapangan. ada seorang ibu punya anak balita. Balita itu bawah 5 tahun. Usia di bawah 5 tahun. Masih kecil. Itu anak nangis. Emaknya dari asar Sampai jam 12 malam. Bocah nangis. Kalau bahasa Cikarangnya mah merengek-rengek, ngeringi. Nangis nggak keluar air mata. Ditaro, nangis. Digendong, nangis. Diayun, nangis. Si ibu begitu sabar. Kelamaan nyerah si ibu. Emaknya nyerah. Akhirnya ngomong sama bapaknya, sama lakinya, "Pak, ini bocah dari sore sampai gini hari nangis nggak berhenti-berhenti. Ya, coba napa cari akal bagaimana kek supaya anak ini diem. Si bapak berjuang, otaknya jalan. Jam 12 malam mana gelap. Zaman dulu mana gerimis. Keluar bapaknya. Di luar begini nih bapaknya nih. Guk 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 guk. Kayak suara anjing. Apa kata bininya? Tuh Anjing tuh. Ada anjing, diem. Akhirnya bocah diem. Tuh bapak dianjing-anjingin tuh demi anak. Bapak dianjing-anjingin. Enggak apa-apa demi anak. Akhirnya anaknya diem, nggak nangis lagi. Bapak, ibu, orang tua punya anak 6, 7. Keurus sama orang tua itu. Ngurusin anak 7 keurus. Tapi anak 7 ngurusin emak kagak becus. Bener? Ada nggak anak nyebokin emak? Belum ada. Tapi anak dicebokin emak. Dari mulai dia berocot sampai dia udah hidung. Itu pengorbanan orang tua. Kenapa? Sebab kata Ahnaf bin Qais, anak itu buah mata hati, belahan jiwa. Harimau macan, binatang buas, raja hutan. Apa aja ketemu harimau pasti diterkam. Tapi sama anaknya enggak. Karena anak harimau di mata bapak mah harimau buah mata hati. Cuman sekarang banyak cerita ini. Anak bunuh emak, ya. Anak bunuh bapak. Kenapa? Karena agama kurang ditanamkan pada diri anak-anak. Tadi kita baca surah Luqman ayat 17. Siapa Luqman ini? Saya cari-cari di berbagai keterangan. Satu nama hamba Allah ditulis dalam Al-Quran, Luqman. Konon kita baca dalam penjelasan tafsir Munir 5 alimi tanzil bahwa Luqman itu disebut Al-Hakim. Jadi Luqmanul Hakim. Siapa orang ini? Adalah keponakan Nabi Ayub alaihi salam. Sebagian ulama mengatakan Luqmanul Hakim ini salah seorang nabi. Namanya Luqman tapi dikasih Al-Hakim sebab ada kepandaian yang diberikan kepada Allah. Sampai Allah menulis
namanya jadi surah di dalam Al-Quran, namanya surah Luqman. Beliau berwasiat dulu zaman Nabi Ayub sampai Nabi Daud. Apa kata Luqmanul Hakim? Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholah, dirikan, kerjakan, laksanain dong sholat. Dulu belum ada 5 waktu, tidak sempurna seperti sekarang, bahwa sholat itu sudah ada sejak zaman nabi-nabi dahulu. Ini nasihat Luqmanul Hakim, hendaknya ada pada diri kita, kita sampaikan kepada anak-anak. Maka perlu mempelajari agama. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu 2 tahun mendatang Kabupaten Bekasi akan ada seorang bupati, insya Allah, di mana Kabupaten Bekasi lewat SK Bupati yang akan datang bisa mengadakan lagi madrasah ibtidaiyah untuk Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan dibangunkan madrasah-madrasah seperti zaman dulu. Zaman saya dulu pagi sekolah SD 6 tahun dari jam 7 sampai Johor. Pulang Johor, sholat, makan, jam 1:30 masuk madrasah. Dulu Pak. Jadi siangnya sekolah, malam sorenya ngaji. Maka anak dulu ngajinya pinter-pinter. 6 tahun. Dulu saya masih kecil, ketika masih anak-anak zaman saya, itu anak-anak kalau main lari sambil baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur, pada lari. Sekarang udah nggak kedengeran tuh. Sekarang nggak ada ibtidaiyah, diganti MI. Bahkan sekolah materi agama sedikit, maka berkuranglah anak-anak kita tentang ilmu agama. Bagaimana mungkin bisa sholat kalau bahasa Arab ilmunya nggak dipelajari? Ini ngaji Majlis Taklim ini umum Pak, ngaji umum. Tapi ada ngaji khusus, namanya klasikal. Kalau ini non klasikal.